Halo semua, selamat datang di Warna-Warni Podcast untuk membuat harimu lebih warna. Perkenalkan, aku Febrianis Nikana dan pada hari ini kita akan membahas tentang peace building pasca konflik di Timor Leste. Namun tentunya aku nggak akan sendirian aja nih hari ini. Di podcast ini aku bakal ditemenin sama Temis, Tasya, Fari, Beverlyn, dan Hubert. Apa kabar nih teman-teman semua? Baik. Halo, baik. Ebi, apa kabar nih? Wah, untungnya aku baik juga nih, sama nih kayak kalian semua. Walaupun hari ini kita di rumah masing-masing, tapi tetap aja nih kita bisa podcastan bareng dan membahas mengenai peace building pasca konflik di Timor Leste. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai untuk mengenai pembahasan hari ini. Nah, untuk memulainya, aku bakal menjelaskan ke teman-teman sekalian juga nih, apa sih peace building itu, artinya itu seperti apa, definisinya itu seperti apa. Nah, tentu ada banyak banget kemungkinan dari definisi peace building itu sendiri. Dan dari berbagai pendapat yang kita bisa cari, tentu salah satu yang paling pertama kali muncul adalah dari Johan Galtung. Nah, karya Johan Galtung ini tuh menyerukan bahwa peace building adalah suatu hal untuk digunakan mempromosikan perdamaian berkelanjutan dengan mengatasi akar penyebab dari konflik. Dan juga peace building mendukung kapasitas masyarakat untuk pengelolaan perdamaian dan resolusi konflik. Nah, karya Galtung ini sangat menekankan pada prakarsa pencegahan dan resolusi konflik. Dan dia tuh menekankan juga di luar atau di bawah tingkat negara bagian. Nah, maka dari itu Johan Galtung sangat menekankan pendekatan dari bawah ke atas ataupun tingkat lokal dan komunitas. Nah, kemudian selain dari karya Johan Galtung ini, ada juga konsep yang familiar di PBB, yaitu dari laporan Gali tahun 1962 yang berjudul An Agenda for Peace, yang mendefinisikan peace building sebagai tindakan untuk memantapkan perdamaian dan menghindari terulangnya konflik. Nah, kemudian di tahun 2000 juga berkembang nih definisinya, yaitu dari laporan Brahimi yang mendefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan di sisi jauh dari konflik untuk menyusun kembali fondasi perdamaian. Dan ini tuh lebih dari sekedar ketiadaan perang ya, jadi benar-benar kita menyusun fondasi untuk menciptakan suatu perdamaian. Nah, pemahaman ini terus berkembang. Dan kemudian peace building ini punya beberapa fitur penting. Aku akan memberitahu 3, yaitu kepemilikan nasional, kapasitas nasional, dan strategi umum. Setelah pemaparan itu, kita juga bakal langsung aja nih masuk ke pembahasan mengenai konflik yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste. Boleh nih, Temis, langsung saja. Oke, makasih Ebi. Nah, aku mungkin bakal jelasin dulu kali ya sejarah singkat dari Timor Timur itu sendiri atau Timor Leste. Nah, jadi Timor Timur atau Timor Leste itu adalah sebuah pulau di Asia Tenggara yang berada di sebelah utara Australia. Nah, pada awalnya Timor Timur ini dijajah sama Portugis. Portugis ini tuh membagi wilayahnya menjadi 2 bagian, yaitu timur untuk Portugis yang sekarang itu Timor Leste atau Timor Timur, dan bagian barat untuk Belanda yang sekarang ini Indonesia. Nah, mereka juga mengeksploitasi sumber daya hingga membentuk badan administratif di Timor Timur sendiri. Nah, keberadaan Portugis di Timor Timur ini cukup lama ya, kira-kira sampai tahun 1974. Saat Portugis pergi, partai politik tuh mulai berkembang di Timor Timur. Nah, ada Partai Revolutionary Front of Liberation of East Timor atau FRETLIN yang pro-Portugal, lalu ada União Democrática Timorense atau UDT yang lebih konservatif. Nah, UDT ini mendukung kemerdekaan Timor Timur secara bertahap. Nah, ada juga partai terakhir yang namanya Asociação Popular Timorense atau APODETI yang merupakan partai yang mendukung integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Namun, pembentukan dari partai ini tuh berubah jadi civil war pada tahun 1975.
Nah, Civil War ini dimenangkan oleh Fretilin, sehingga Fretilin memimpin Timor Timur. Tapi partai ini tuh memiliki kontrol yang sangat lemah, sehingga terjadi banyak sekali keributan, khususnya masalah internal. Fretilin ini mengumumkan kemerdekaan Timor Timur pada November 1975. Namun sebulan kemudian, Indonesia tuh melakukan invasi dan menjadikan Timor sebagai provinsi ke-27 pada tahun 1976. Nah, mungkin yang tentang invasi ini bisa dilanjutkan oleh Tasya. Nah, kalau untuk invasi itu sendiri, salah satu yang paling terkenal dan menjadi operasi militer terbesar pada masa itu adalah invasinya Indonesia ke Timur Timur yang biasa disebut dengan Operasi Seroja. Kalau beberapa dari kalian tuh pasti udah familiar kan dengan Operasi Seroja ini. Nah, katanya operasi ini tuh dilatar belakangi dengan alasan anti kolonialisme dan anti komunis. Tapi sebenarnya Indonesia sendiri melakukan operasi ini karena Indonesia itu khawatir kalau kemenangan Fretilin ini akan mendukung pembentukan negara komunis di perbatasan yang dipercaya itu akan mengancam Indonesia. Selain itu, Indonesia juga khawatir kalau Indonesia memberikan kemerdekaan kepada Timor Timur, takutnya provinsi lain yang ada di Indonesia itu juga ikut mendorong sentimen separatis. Nah, kayak gitu sih singkatnya kalau untuk invasi itu sendiri. Oke, dari pemaparan Tasya dan Temis ini kita bisa melihat ya bahwa ternyata panjang juga nih sejarah dan juga invasi mengenai Timor Timur ini. Nah, tentunya dari operasi militer ini pasti dong menimbulkan berbagai dampak-dampak tersendiri bagi Timor Timur. Maka dari aku pengen nanyain lebih lanjut nih, kira-kira apa aja sih dampak dari operasi militer ini bagi Timor Timur? Nah, bener banget nih, Ebi. Operasi militer ini tuh menimbulkan banyak sekali dampak, khususnya dampak negatif. Nah, dampak negatifnya itu karena banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di operasi militer ini. Jadi, ada sekitar 200.000 orang yang dinyatakan hilang, dibantai, dan dibiarkan kelaparan. Lalu Fretilin, tentaranya, dan puluhan ribu warga sipil sampai harus mundur ke pedalaman. Lalu diperkirakan juga ada 100.000 orang yang tewas di tahun pertama karena perlawanan bersenjata yang sebagian besar dilakukan oleh Indonesia. Nah, mungkin Tasya bisa melanjutin nih apa aja sih dampak-dampak dari operasi militer ini. Nah, kalau tadi kita dengerin pemaparan Temis, kita tuh bisa ngelihat kalau kebanyakan adanya penghilangan nyawa atau pembunuhan ya yang terjadi. Tapi bukan cuma itu, karena ternyata banyak juga warga sipil yang ditahan di kamp penahanan. Terjadi pembantaian, pembunuhan, penyiksaan, dan penahanan tanpa adanya proses hukum yang jelas. Selain itu, ada juga sterilisasi paksa dan pemerkosaan terhadap perempuan yang akhirnya mengakibatkan ada sekitar 450.000 warga Timor Leste yang akhirnya menjadi terlantar di jalanan. Oke, mungkin cukup kali ya dari tadi kita mendengarkan dampak-dampaknya, ternyata kita udah bisa tahu bahwa dampaknya banyak banget. Bahkan mungkin tidak hanya itu saja, ternyata dampak besar juga mungkin dapat kita temukan nggak hanya di podcast ini aja ya. Kalian bisa cari juga nih dampak-dampak besar lainnya. Nah, setelah itu, kalau dari yang aku dengar nih, mereka juga melakukan referendum dong, yang tentunya dibantu oleh keterlibatan dari PBB. Nah, gimana sih proses referendumnya? Nah, bener banget nih, Bi. Jadi, konflik yang berkepanjangan ini kemudian mengundang perhatian internasional, termasuk PBB. Jadi, saat rezim Orde Baru runtuh, PBB itu merasa perlu untuk melakukan evaluasi politik dan keamanan. Di sini dimulailah proses peacemaking oleh PBB dengan dibentuknya UNAMED pada tahun 1999 yang mandatnya itu untuk melakukan monitoring dan jajak pendapat. UNAMED ini akhirnya melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia, pemerintah Portugis selaku pemerintah otoritas Timor Timur yang diakui PBB, serta pihak pro-kemerdekaan. Nah, iya benar banget apa yang dibilang Mbak Ferlin tadi. Jadi, setelah diadakan negosiasi dengan bantuan UNAMED, tercapailah kesepakatan untuk melakukan jajak pendapat atau referendum. Nah, di sini rakyat Timor Timur itu diberi dua opsi pilihan, yaitu mereka mau mendapat otonomi seluas-luasnya dan tetap menjadi bagian dari NKRI, atau mereka menjadi negara independen dan merdeka. Nah, berdasarkan jejak pendapat ini, hasilnya ada 78,5% masyarakat Timor Timur yang menyatakan bahwa mereka ingin merdeka.
Oke, berarti akhirnya nih dari hasil jajak pendapat atau referendum yang tadi sudah dialami oleh Timor Timur, tentu mereka menghasilkan keputusan bahwa mereka tuh ingin merdeka kan ya. Nah, tapi apakah hasil referendum ini tuh memang disetujui oleh banyak pihak? Nah, untuk disetujuin atau enggaknya, jawabannya enggak, Bi. Jadi hasil jajak pendapat ini tuh mendapat penolakan dari berbagai pihak, seperti misalnya ada penolakan dari milisi pro-integrasi Indonesia yang nantinya menimbulkan konflik yang terbuka dan semakin brutal nih. Alhasil PBB menurunkan pasukan perdamaiannya yang kemudian berkoalisi dengan Interfaith yang merupakan pasukan internasional di luar koordinasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, pasukan perdamaian sama Interfaith ini menjalankan fungsi peacekeeping dan memiliki mandat untuk memulihkan perdamaian dan memberikan bantuan kemanusiaan. Dalam misinya, Interfaith memberikan bantuan logistik dan membangun jalan untuk mempermudah akses bantuan kemanusiaan. Pasukan PBB dan Interfaith telah berhasil menciptakan situasi negative peace, yaitu ketiadaan perang atau yang disebut dengan the absence of war, gitu Bi. Betul banget tuh yang tadi Fari bilang. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang upaya peacemaking melalui UNAMED dan peacekeeping oleh pasukan perdamaian PBB dan Interfaith. Dan kali ini kita bakalan masuk nih ke upaya peace building-nya. Jadi pada akhir tahun 1999, UNAMED berakhir karena telah berhasil memenuhi mandatnya setelah referendum berhasil dilakukan. Nah, oleh karena itu, PBB kini fokusnya itu pada upaya peace building pasca konflik dan akhirnya dibentuk UNTAED yang memiliki mandat untuk mengawal Timor Leste dalam membangun negara mandiri pasca jejak pendapat. UNTAED menjadi pemerintah sementara di Timor Leste dan PBB juga berupaya melakukan pemulihan ekonomi, pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Nah, upaya ini dilakukan melalui badan-badan di bawah PBB seperti UNHCR, UNICEF, UNDP, WHO, UNMO, dan dengan UNTAED sebagai kepala pengawasnya. Wah, berarti dari yang pemaparan sebelumnya, baik itu dari Fari, dari Beverlyn, kita tuh melihat bahwa PBB banyak berperan bagi Timor Timur ini. Nah, tapi seperti yang kita tahu bahwa mereka mencapai kemerdekaannya pada 20 Mei 2002, apakah PBB ini masih berlanjut nih kontribusinya ataupun keterlibatannya dalam negara mereka sendiri? Atau langsung stop begitu saja? Nah, untuk jawabannya itu tetap berlangsung, Bi. Nah, tadi kan kita kenal ada UNTAED nih. Nah, pas merdeka, UNTAED ini tuh digantikan oleh UNMISET. UNMISET ini bertujuan untuk mendukung pemerintahan Timor Leste yang baru saja terbentuk kan tadi tanggal 20 Mei 2002. Nah, habis itu mandat UNMISET ini berfokus pada keamanan, pertahanan, dan hukum melalui program seperti pengawalan pemerintah Timor Leste yang baru saja terbentuk dan membentuk rencana sistem pengamanan negara. Lalu mandat UNMISET berakhir pada tahun 2005 dan digantikan oleh UNOTIL gitu, Bi. Nah, habis itu setelah si UNMISET ini berakhir, kemudian didirikan kantor PBB di Timor Leste atau yang tadi disebut Fari itu UNOTIL. Nah, ini tuh bertujuan untuk mendukung pemerintah dan kepolisian Timor Leste. Mandat UNOTIL ini merupakan kepanjangan dari UNMISET dan lebih berfokus pada program peace building. Dan mandatnya itu berakhir pada tahun 2006. Jadi, secara garis besar, PBB ini telah mendukung program peacemaking, peacekeeping, dan peace building di Timor Leste melalui institusi atau badan ad hoc yang dibentuk oleh PBB. Oke, berarti di sini juga kita lihat nih bahwa adanya suatu evolusi ataupun transformasi yang diperankan dan dimainkan oleh PBB, mulai dari peacemaking, peacekeeping, dan juga peace building. Nah, mungkin setelah kita mencapai di pemaparan tadi nih, tentu kita pengen tahu dong hasil-hasilnya tuh apa aja sih, atau dampak-dampaknya dari keterlibatan dan transformasi PBB ini apa aja sih. Mungkin selanjutnya Hubert silakan. Makasih, Wi. Tadi kan udah disebutin ya kalau Timor Leste ini merdeka pada tahun 2002. Nah, setiap negara yang baru merdeka ini pasti akan membutuhkan bantuan dari negara-negara lain.
PBB sebagai representasi dari negara-negara di dunia, dengan misi peace building-nya yang udah disebutin tadi sama Farid dan Befren ini bermaksud demikian. PBB memiliki banyak dampak positif bagi Timor Leste, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan di sektor keamanan, dan pembangunan politik. Dampak pertama dari masuk ke PBB ke Timor Leste adalah pembangunan infrastruktur. Terjadi banyak kerusakan pada infrastruktur milik Timor Leste pada masa sebelum referendum dengan Indonesia diadakan dengan segala kekacauan yang ada. Kekacauan tersebut berada pada kondisi yang mengenaskan, sehingga PBB lewat UNTAED dibantu dengan dana dari Asian Development Bank dan Australia berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang ada dan mulai membangun infrastruktur di Timor Leste. Pembangunan dilakukan kepada infrastruktur seperti fasilitas kesehatan, persediaan air bersih, penyaluran listrik, serta kebutuhan masyarakat Timor Leste pada umumnya. Dampak kedua adalah pelayanan sosial. Pelayanan sosial ini mencakup sektor pendidikan dan kesehatan. Setelah fasilitas kesehatan dibangun, PBB lalu mulai merekrut dan melatih rakyat-rakyat ataupun sukarelawan untuk menjadi tenaga kesehatan dan guru. Seluruh guru dan tenaga kesehatan tersebut diangkat menjadi PNS dan digaji oleh UNTAED sebagai perwakilan PBB di Timor Leste. Para tenaga kesehatan di Timor Leste ini juga dilatih oleh pihak eksternal seperti Caritas, MSF Friends untuk mendeteksi penyakit-penyakit seperti malaria, hepatitis agar dapat melakukan tindakan preventif terhadap penyakit-penyakit yang ada. Dampak ketiga adalah pembangunan ekonomi dan pengembangan masyarakat. PBB berusaha untuk menciptakan dan membangun akses dan pusat tenaga kerja karena tingginya tingkat pengangguran di Timor Leste, serta berharap dapat memudahkan masyarakat mengakses pekerjaan. PBB membangun setidaknya 140 proyek kerja skala kecil. Dari 140 proyek itu, berhasil membuat 4.400 rakyat Timor Leste mendapatkan pekerjaan. Dampak keempat adalah pembangunan pada sektor keamanan. Sektor keamanan ini adalah sektor yang paling disorot pada program peace building ini. PBB sangat memperhatikan kondisi keamanan di Timor Leste seiring berjalannya waktu dari tahun 1996 sampai pada tahun 2005 melalui Interpret sampai dengan UNMISET. PBB bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir konflik serta untuk menciptakan rasa damai bagi rakyat Timor Leste. PBB berhasil melakukan misinya tersebut. Dapat dilihat dari kembalinya ratusan rakyat dari tempat pengungsian dan persembunyiannya dari daerah yang rawan konflik. Dampak kelima adalah pembangunan politik. Sebagai negara yang baru, Timor Leste pastinya belum menentukan kemana arah politiknya akan berjalan dan model politik apa yang akan digunakan. Dalam misi ini, PBB lewat UNTAED menawarkan dua model politik yang dapat digunakan oleh Timor Leste, yakni model teknokratik dan model di mana pemimpin UNTAED dan Timor Leste dapat berbagi kekuasaan. Model politik yang dipilih oleh Timor Leste adalah model politik yang kedua, dengan harapan dapat terciptanya pembangunan politik yang dapat bertransisi dengan baik dan cepat. Itu hasil-hasil peace building yang ada. Oke, terima kasih Hubert atas pemaparan bagaimana sih hasil dari peace building ini. Namun setelah melewati semuanya ya, dari kita mulai bahas sejarah, dampak-dampak, peran PBB, bahkan hasil peace building itu sendiri, tentu kita bisa mengambil nih, membungkus semuanya menjadi satu kesimpulan. Boleh Hubert juga untuk menyampaikan kesimpulan tersebut. Kalau menurut aku, program peace building yang diadakan oleh PBB ini berjalan dengan lumayan baik. Jika mengacu kembali kepada definisi peace building yang kita pakai, yaitu definisi peace building dari Johan Galtung, yaitu penciptaan struktur pembangunan perdamaian untuk mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan dengan mengatasi akar penyebab konflik kekerasan dan mendukung kapasitas masyarakat adat untuk pengelolaan perdamaian dan resolusi konflik. Dalam konflik Timor Leste dan Indonesia ini, PBB sebagai pihak ketiga berhasil membuat mereka berdamai dan mengeluarkan sebuah referendum, yang dimana rakyat Timor Leste memilih untuk merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia. Akan tetapi, tidak hanya berhenti sampai situ saja. Dalam definisi peace building yang dikemukakan oleh Johan Galtung ini, mengatakan bahwa peace building ini harus mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan. Dalam hal ini, PBB lewat misi-misinya yang didedikasikan untuk Timor Leste, berusaha untuk membentuk Timor Leste untuk menjadi negara yang bebas dari konflik, serta membangun Timor Leste dari dalam dengan membangun infrastruktur di dalamnya, melatih rakyat-rakyatnya, mendirikan lapangan kerja, mendirikan pusat pelayanan sosial, menjaga keamanan internal Timor Leste, serta membangun politik negaranya. Itu kalau kesimpulan dari aku.
Wah, terima kasih Hubert. Sebagai penutup dari podcast ini, tentu kesimpulan tersebut sangat merangkum ya apa saja yang sudah dipaparkan kita-kita semua nih dari Temi, Tasya, Fari, Beverlyn, dan juga Hubert sendiri. Nah oke, teman-teman, terima kasih udah mendengarkan podcast ini. Terima kasih juga nih udah sampai akhir mendengarkan kita mengenai bagaimana peace building yang dialami oleh Timor Leste pasca konflik Timor Leste dan juga Indonesia. Sekian dari Warna-Warni Podcast. Semoga podcast kami membuat harimu lebih berwarna. Dadah, sampai jumpa semua. Dah. Dadah. Nah,